الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Ya, ini adalah surat Asy-Syura ayat 30 dan 31. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah kalian ditimpa dengan satu musibah kecuali itu karena dosa kalian sendiri. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada satupun musibah di muka bumi ini, baik yang menimpa seseorang atau menimpa suatu kaum, kecuali penyebabnya adalah dosa. Gak ada satupun musibah, baik yang besar bahkan yang paling kecil sekalipun, terjadi atau menimpa seseorang dan suatu kaum, kecuali penyebabnya adalah dosa. Sampai para ulama bilang, kalau misalnya saya, kata ulama, melihat dosa saya itu pada diri istri saya, kecuali gak punya istri ya, ngelihatnya kepada, jangan istri orang, bahaya. Saya melihat dosa pada diri istri saya. Contohnya gimana? Kalau misalnya ada kejadian atau istrinya ngambek, ada percekcokan rumah tangga, maka mereka akan mengatakan bahwa penyebab dari percekcokan itu adalah dosa. Bisa dosa suami, bisa dosa istri, bisa dosa kedua-duanya. Yang pasti dosa aja tuh. Sehingga ketika ada masalah dengan pasangan, ulama yang ahli hikmah akan banyak bertaubat dan beristighfar. Karena tidak terjadi suatu ketidaknyamanan kecuali penyebabnya adalah dosa. Jadi kalau misalnya ngerasa ada masalah dengan orang yang kita cintai, itu pasti penyebabnya dosa, istighfar. Terus ulama juga bilang, saya kadang melihat dosa itu ada pada diri anak saya. Gimana ceritanya? Setiap kali anaknya merasa tidak mau mendengar nasihat orang tuanya, pasti orang tuanya akan mengatakan ini mungkin karena dosa saya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak mungkin seorang anak itu jadi keras kepala kecuali karena dosa. Bisa dosa anak, bisa dosa orang tua, bisa dosa dua-duanya. Terus mereka juga bilang, saya melihat dosa saya pada rumah saya. Jadi bagi mereka kalau atap rumah bocor, itu penyebabnya dosa. Sampai segitunya teman-teman. Atap rumah bocor, astagfirullahaladzim. Lampu mati, astagfirullahaladzim. Air nggak keluar, astagfirullahaladzim. Banyak tikus, astagfirullahaladzim. Pokoknya semua masalah yang kita alamin, sekecil apapun. Kalau buat cewek mungkin pas lagi pakai jilbab gitu, terus ketusuk jarum pentul, dikit kegores bawah sini, wah astagfirullahaladzim. Jangan-jangan saya terlalu banyak ya editan. Jangan-jangan saya kebanyakan editan, akhirnya Allah kasih tanda, ini tanda ngedit. Misalnya ya. Tapi kalau ngeditnya buat suami, teteh-teteh, itu hukumnya sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan. Jadi sebelum suami pulang tuh ngedit dulu. Sensor, wah ada jerawat, pakein apa? Salon pas gitu ya. Jadi pas suami nanya, kenapa itu mah? Bekas jihad. Jihadnya adalah masak atau apalah. Kalau ngedit buat suami itu berpahala. Kadang-kadang pakai jilbab kan ya, terus kena pentul. Astagfirullahaladzim, ini ada dosa nih. Sampai jerawat, astagfirullahaladzim, ini pasti karena dosa nih. Bukan karena kangen ya.
tapi karena dosa. Ada jerawat satu, dosa satu. Dan ulama juga bilang, saya melihat dosa saya itu pada hewan ternak. Jadi kalau mereka lagi meras susu hewan ternaknya, mereka akan memperhatikan kalau air susunya lebih sedikit dari yang biasanya, pasti penyebabnya karena dosa. Karena para ulama itu sadar betul, dosa sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita. Ngefek banget tuh. Sedikit kita bikin dosa, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak nyaman. Wa ma asabakum min musibah, terus fabima kasabat aydikum, pasti karena dosa-dosa. Terus ada juga ulama yang bilang, kalau saya ngelihat hasil panen di kebun saya berkurang, atau buah-buahan di kebunnya itu ada yang busuk, itu pasti penyebabnya karena dosa. Kayak gitu coba. Jadi kalau pas mereka ke kebun ngelihat buah, misalnya dia nanam anggur atau nanam apel, atau kalau di kita mah jambu, kelapa, sampai pisang mungkin yang gampang lah ya, di kebun ada pisang tuh, kok pisangnya nggak bagus panen tahun ini, banyak yang misalnya dimakan ulat, atau kalau mangga asam rasanya atau apapun lah, mereka akan melihat itu sebagai wujud yang nyata dari dosa-dosa mereka. Astagfirullahaladzim, tahun ini banyak banget buah yang busuk. Astagfirullah. Jadi hitung aja tuh, buah-buahan yang ada di kebun berapa yang tidak bagus, berarti menunjukkan kurang lebih seperti itulah dosa pemilik kebun tersebut. Ini untuk muhasabah kita sendiri. Ternyata dosa itu ngaruh dalam kehidupan kita. Makanya suatu hari ya, Rasulullah lagi makan bareng dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah itu kalau lagi sehari-hari itu kalau lagi turun wahyu, tiba-tiba Nabi jadi kayak orang yang ngelamun. Kalau lagi turun wahyu, tiba-tiba beliau diem aja sendiri. Yang lain pada rame, makan, seru-seruan, ngobrol. Nabi diem aja dan tegang gitu. Diamnya itu kayak orang ketakutan, kayak orang lagi serius banget. Dan sahabat tahu kalau Nabi udah kayak gitu nih, kayaknya lagi turun wahyu nih. Sehingga pas sudah selesai itu nanya, ya Rasulullah, turun wahyu apa kepadamu? Nabi membacakan ayat. Kayak Nabi lagi bareng dengan Aisyah di puncak musim dingin, Nabi turun wahyu. Akhirnya Nabi buka baju. Bayangin di puncak musim dingin, Nabi nggak pakai baju. Dan udah nggak pakai baju, bukannya kedinginan malah keringetan tuh. Saking beratnya wahyu ketika tuh turun, Nabi sampai keringetan. Padahal nggak pakai baju di puncak musim dingin. Di Arab itu kalau udah puncak musim dingin bisa 6 derajat atau kurang dari itu. Dingin banget. Kemarin aja pas saya umroh bulan Januari yang udah nggak terlalu dingin itu sampai 9. Kalau di Lembang rata-rata 19, ini 9 derajat. Jadi dingin banget. Dan itu udah pakai jaket yang biasa kita pakai di Bandung nggak ngaruh, harus double atau ditambah lagi gitu, berlapis-lapis. Nabi nggak pakai baju, keringetan ketika turun wahyu. Nah suatu hari Nabi lagi duduk makan dengan Abu Bakar. Terus tiba-tiba turun ayat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surat apa itu teh? Surat gempa, zalzalah. Siapa yang berbuat kebaikan mithqala dzarrah, sekecil zarrah, dia akan melihat efek dari kebaikan itu. Dan siapa yang membuat kejahatan sekecil zarrah, dia juga bakal ngelihat efek dari dosa itu. Lalu setelah wahyu turun, Nabi ngebacain ayat ini kepada sahabat. Abu Bakar lagi makan tuh. Tiba-tiba Abu Bakar berhenti makan, wajahnya pucat. Terus Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kalau kita buat dosa sekecil apapun, kita akan melihatnya langsung? Kata Nabi, ya wahai Abu Bakar, bagaimana ngelihatnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setiap kali kamu mendapatkan keburukan dalam hidupmu, itu adalah wujud dari dosa-dosa. Setiap kali kita ngalamin hari yang buruk, kejadian yang buruk, musibah yang tidak baik, maka itu pasti wujud dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.